Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar pemirsa Baju Mas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali di bulan Ramadan ini berjumpa kembali bersama saya Cecilia Putri di Ngabuburit bareng Banyumas TV bersama dengan SD Islam Al-Izzah Purwokerto. Nah pemirsa, kali ini saya tidak sendirian, sekarang saya sudah ditemani ini bersama dengan Ustadz Angga selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Izzah Purwokerto pemirsa. Assalamualaikum Ustadz Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah luar Lancar biasa. ya Pak Iya betul sekali. Oke, Gimana puasa Mbak Sisil? Sehat juga ya? sehat juga, masih semangat ini karena ingin menyaksikan teman-teman dari SD Al-Izzah. Nah pemirsa, kali ini juga saya tidak hanya bersama dengan Ustadz Angga, tetapi juga bersama dengan siswa-siswi dari SD Islam Al-Izzah Purwokerto. Halo semuanya, saya sapa dulu nih. Halo. Hai. Hai, oke. Masih semangat nggak nih? Lancar dan masih semangat puasanya? Semangat dong, karena pada hari ini akan menampilkan kebolehan dan juga bakatnya ya. Akan ada penampilan tahfidz dan qorib serta tajwid ya Ustadz. Iya betul Luar sekali. biasa. Mungkin untuk menunjukkan semangatnya dulu nih. Kalau misalnya Kak Sisil bilang ngabuburit bareng Banyumas TV, jawabannya berbagi kebaikan penuh kebahagiaan ya. Coba dulu ya. Ngabuburit bareng Banyumas TV, berbagi kebaikan penuh kebahagiaan. Oke, luar biasa. Oke, Ustaz, sebelum kita menyaksikan bakat dari para siswa-siswi ini, Ya. mungkin Cecil ingin tahu dan ingin kenal lebih dalam lagi nih tentang SD Islam Al-Izzah Purwokerto ini. Mungkin sedikit yang Kak Cecil tahu ya, SD Al-Izzah ini berbasis fitrah dan berwawasan inklusi ya Ustadz. Nah Iya itu betul. bagaimana, mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana sih dari SD Islam Al-Izzah Purwokerto menerapkan visi misi itu Pak Ustadz. Iya terima kasih Mbak Sisil ya. Teman-teman semua sehat semua ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah semangatnya teman-teman, terima kasih. Ya yang dimaksud pendidikan berbasis fitrah itu seperti kita baru lahir ya Kak Sisil, itu kita sudah punya bekal ya, kita sudah dibekali oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akidah begitu ya, berupa akidah Islam begitu. Kita sudah punya, oh ya kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita terapkan di semua pembelajaran begitu. Ya jadi kalau misalkan contoh nih di pelajaran, misalnya pelajaran IPA ya, nggak serta-merta tiba-tiba ada hewan begitu dengan bagian-bagian tubuhnya begitu. Tapi hewan tersebut itu tercipta karena memang sudah diciptakan oleh Allah sedemikian begitu. Bukan tergantung dari lingkungannya. Kemudian dia menjadi paruhnya seperti ini, menjadi kakinya seperti ini, tapi itu memang sudah diciptakan oleh Allah demikian. Jadi ada perannya Allah itu di mana, itu kita juga sampaikan supaya apa ya, tidak terkesan sekuler gitu pendidikannya begitu. Kemudian untuk pembelajaran inklusi itu kita memang juga menerima murid-murid yang spesial begitu ya. Kita apa ya, menyampaikannya itu spesial karena mereka sesungguhnya itu memiliki bakat yang berbeda. Nah, kita di sini itu eh, menyiapkan mereka, kemudian ketika mereka sudah siap untuk bersama belajar di kelas, itu kita kemudian kembalikan mereka di kelas dan berbaur dengan teman-teman semuanya. Seperti itu Kak Sisil. Baik, nah kalau boleh tahu mungkin pemirsa juga ada yang masih belum tahu nih, lokasi dari SD Islam Al-Izzah Purwokerto ini ada di mana sih Pak Ustadz? Ya, lokasinya itu ada di Jalan Raya Kebocoran nomor 8 ya, Desa Karangsalam Kidul begitu. Jadi dekat kuburan. Jadi sebelahnya kuburan kalau belum Religius tahu ya ya. Pak. Iya, Insya Allah Oke. gampang dicari. Iya, dekat Pinggir kubur. jalan. Mm-mm. Betul. Nah kalau ini berdiri sudah sejak tahun kapan Pak? Ini berdiri dari tahun 2011. Jadi kita sudah 2011. meluluskan beberapa angkatan Kak Sisil. Oke, baik. Nah, bagaimana SD Al-Izzah ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sehari-hari, Ustadz?
Iya, dalam pembelajaran sehari-hari ya, kita misalkan akan mulai pembelajaran, kita nggak langsung mulai Kak Sisil. Jadi jam 7 itu anak-anak berangkat ke sekolah itu nggak langsung belajar, tapi kita ada waktu untuk jeda begitu. Kita biasanya kegiatan sholat duha terlebih dahulu, kemudian kita ada juga jurnal pagi ya. Jurnal pagi itu bisa dengan misalkan menggambar, kemudian mengerjakan soal-soal yang mudah begitu. Intinya adalah kegiatan agar menyiapkan ya antara rumah dengan sekolah. Kalau sudah siap barulah kita masuk ke pembelajarannya. Biasanya kita awali dengan murojaah atau mengulang bacaan-bacaan yang sudah dihafalkan begitu. Kita juga ada pembelajaran khusus Al-Qur'an dengan jam tersendiri dan guru tersendiri begitu. Kemudian ada juga pembelajaran bahasa Arab begitu. Oke, nah itu ya, mungkin ada lagi nih program-program unggulan dari SD Al-Izzah Purwokerto, Pak. Mungkin kita akan mencuplikan ya Pak, menayangkan cuplikan yang sudah ada, mungkin bisa di... Oke, Mbak Kimi, Ustadz minta dibacakan surat Yusuf ayat 11 juz 12. Contohkan ini adalah bacaan Ismam, ya ini adalah salah satu setelah anak jilid 1 kemudian sampai dengan jilid 6, kemudian nanti masuk ke kelompok namanya kelompok Gharib seperti itu. Jadi nanti lebih membahas ke hukum-hukum bacaan seperti itu. Kemudian makhorijul hurufnya lebih dikuatin lagi seperti itu. Misalkan ada bacaan-bacaan khusus di Al-Qur'an seperti itu. Misalkan alif lam mim misalkan seperti itu atau dan lain-lain ya. Bibirnya harus moncong dan sebagaimana. Ya itu ada contohnya di situ begitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih Ustaz? Nah, itu kegiatan outdoor ya. Kita ada kegiatan outdoor itu merupakan praktikum mapel budaya Banyumas. Ini kegiatan praktek. Maaf, ini kegiatan praktek membuat cimplung di sekolah seperti itu. Jadi ini bagian dari program Kurikulum Merdeka juga, yaitu kegiatan P5 seperti itu. Bagaimana nanti kemudian anak-anak bisa mandiri, kemudian mengenalkan budaya makanan khas dari kita di Banyumas seperti itu. Salah satunya cimplung ini. Oke, mungkin masih ada lagi nih kegiatan dari SD Al-Izzah Purwokerto. Ya, ini kegiatan Akhirus Sanah ya. Kemarin kita sudah laksanakan Akhirus Sanah di Amikom itu ya Pak? Iya, betul sekali. Kita pinjam tempat di sana, cukup luas tempatnya begitu sehingga kita bisa pergunakan. Ini setiap akhir tahun ini agenda rutin kita Akhirus Sanah lulusan kelas 6 seperti itu. Selanjutnya masih ada lagi nih beberapa kegiatan dari SD Al-Izzah Purwokerto. Ini kegiatan Khotmil Quran dan imtihan. Jadi setelah anak-anak sudah lulus di jilid 1 sampai dengan jilid 6, kemudian nanti ada Gharib seperti itu. Nanti kalau sudah lulus ya, nanti ada ujiannya. Nah, ujiannya ada ujian tartil, kemudian ada ujian kalau yang sudah bacaannya sudah bagus itu nanti masuk ke kelompok tahfidz seperti itu. Nah, ini ujiannya, kemudian ini setelah ujian ada uji publiknya. Jadi Khotmil Quran ini adalah sebagai uji publik. Jadi para undangan yang hadir itu nanti boleh bertanya tentang bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran yang mereka sudah kuasai begitu. Oke, jadi tidak hanya diuji oleh para ustaz dan ustazahnya ya? Iya, jadi diuji oleh masyarakat. Ya, istilahnya ini uji publik ya. Bagaimana kemampuan anak-anak murid-murid kita itu sudah sampai sejauh mana sih dan teruji apa enggak sih begitu. Nah, ini di kegiatan Khotmil Quran ini teman-teman semua anak-anak kita diuji seperti itu. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi nih kegiatan yang lain. Tadi sudah ada pembuatan cimplung begitu ya Pak, tidak hanya kegiatan. Betul. Oke, tadi itu banyak sekali ya Pak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di SD Islam Al-Izzah Purwokerto. Dan video tadi tidak mencerminkan semua kegiatan ya, masih banyak kegiatan yang lagi tidak disebutkan kayak misalkan kita ada kegiatan ekstrakurikuler seperti itu ya. Nah, di Islam itu ada ekstrakurikuler yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasul. Misalkan kegiatan berenang begitu, kemudian panahan itu adalah salah satu sunnah Rasul yang kita adakan di ekstrakurikuler kita. Oke, di SD juga sudah ada ekstrakurikulernya ya Pak? Sudah. Ya, jadi ini
lumayan untuk mengembangkan potensinya anak-anak seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini juga kita akan menampilkan ya Pak Ya. beberapa kebolehan atau bakat dari siswa-siswi SD Islam Al-Izzah Purwokerto. betul sekali. Namun sebelum iklan nih Pak, kita akan iklan terlebih dahulu, dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Ngabuburit bareng Banyumas TV, berbagi kebaikan penuh kebahagiaan. Oke, tadi Ustadz kita sudah menayangkan beberapa program ya atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh SD Islam Al-Izzah Purwokerto ini. Ya. Banyak sekali ya Ustadz. Banyak Oke. sekali, betul. Tadi ada yang belum ya. Iya. Iya, ada satu kegiatan unggulan juga namanya Jambore Ayah. Oke, Jambore Gitu. Ayah. Nah, itu Jambore Ayah itu kegiatan khusus buat ayah sama anak gitu, Oke. untuk mendekatkan ya. Biasanya kan ayah itu ketika bekerja sibuk begitu ya, sampai nggak sempat mungkin ketemu sama anaknya, bercengkerama dan sebagainya begitu. Nah, ini kegiatan itu sangat luar biasa untuk Oke. membangun kedekatan emosi. Jadi begitu. tidak hanya untuk siswa-siswinya saja ya Pak, Iya. tapi juga untuk orang Orang tua, tuanya, wali betul muridnya juga sekali. diikutkan dalam kegiatan di SD Islam Ya. Al-Izzah Purwokerto. Oke, mungkin pemirsa ini masih sudah tidak sabar ini Pak, ingin menyaksikan penampilan dari siswa-siswi SD Al-Izzah Purwokerto, yakni Qorib dan juga Tajwid. Saya persilakan, silakan. Musta'iddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pada sore hari ini? Alhamdulillah, mengaji Umi di Banyumas TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengurai materi Qorib dan Tajwid ya. Silahkan diperhatikan peraganya. Dibaca yang ini dimulai dari basmalah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran anaba. Semua tulisan anaknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Oke, bagus. Sekarang Ustazah akan mengurai tajwidnya. Teman-teman silahkan diperhatikan ya. Inja, inja. Ada hukum bacaan apa? Ikhfa haqiqi. Mengapa? Nusukun bertemu jim. Ada berapa huruf ikhfa haqiqi? 15. Sebutkan. Tata jim dada zai sin shin sodo dodo todo fakofaf. Oke. Ala a, la a. Ada hukum bacaan apa? Majais munfasil. Mengapa? Mad bertemu huruf hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Apa yang dimaksud dengan majais munfasil dan sebutkan contohnya? Majais munfasil ialah mad bertemu huruf hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya Isa jila inna a'tainaka. Oke, bagus. Hi'i, hi'i. Ada hukum bacaan apa? Masila qasiroh. Mengapa? Masila bertemu huruf selain hamzah. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mad silah dibagi berapa? 2. Sebutkan. Masila qasiroh dan masila tawilah. Oke. Kumbi, kumbi. Ada hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi. Mengapa? Mim sukun bertemu ba.
Apa yang dimaksud dengan ikhfa syafawi dan sebutkan contohnya? Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Contohnya iqtasim billahi tarmihim bihijaratin. Oke, baik. Sekarang dibaca yang ini 1, 2. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran majreha, bacaan imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud ayat 41 juz 12. Oke, bagus. Silakan diperhatikan peraganya. Lar, lar. Ada hukum bacaan apa? Ro yang dibaca taf'im, Mengapa? ro sukun didahului hamzah wasol. Oke, hukum ro dibagi berapa? 2. Sebutkan. Taf'im dan tarqiq. Rurro, rurro. Ada hukum bacaan apa? Idgham ila gunnah, Mengapa? tanwin bertemu ro. Ada berapa hurufnya? 2. Ada berapa huruf idgham bila gunnah? 2. Sebutkan. Lam ro. Apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah dan sebutkan contohnya? Idgham ila gunnah ialah nusukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Contohnya lam min ladunhu khairul laka ro min rabbihim ghafurur rahimun. Oke. Taje, taje. Ada hukum bacaan apa? Qalqalah sughra, Mengapa? jim sukun. Apa yang dimaksud dengan qalqalah sughra dan sebutkan contohnya? Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya qaf sukun yaqta'una, qa sukun yutafi'una, ba sukun ibrahima, jim sukun yaj'aluna, dal sukun yadkhuluna. Oke. Kamma, kamma. Ada hukum bacaan apa? Idgham mutajanisain, Mengapa? ba sukun bertemu mim. Apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain dan sebutkan contohnya? Idgham mutajanisain ialah tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu do, ba sukun bertemu mim. Contohnya tak sukun bertemu ta, amanat ta'ifatun, tak sukun bertemu ta, la imbasatta, tak sukun bertemu dal, ujibat da'watukuma, dal sukun bertemu ta, laqad taba, tak sukun bertemu dal, yalhad dzalika, dal sukun bertemu do, idzalamu, ba sukun bertemu mim, irkam ma'ana. Oke, baik. Ma'al kafirin. Rin. Ada hukum bacaan apa? Matarid li sukun, Mengapa? mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya berapa? Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Bacakan yang panjang 1 alif dari ma saja. 1, 2. Ma'al kafirin, 2 alif. ma'al kafirin, 3 alif. ma'al kafirin. Apa yang dimaksud dengan mat ta'arid li sukun dan sebutkan contohnya? Matarid li sukun ialah mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Contohnya hisabin, waqafnya hisab. Sadiqina, waqafnya sadiqin. Khaliduna, waqafnya khalidun. Alhamdulillah. Baik teman-teman, marilah kita akhiri ngaji pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, baik. Luar biasa penampilan korib dan juga tajwid, nggih, Pak. Tepuk tangan semuanya untuk siswa-siswi yang sudah menampilkan. Oke, luar biasa. Setelah ini juga masih ada penampilan ya, Pak? Iya, betul Oke, sekali. itu adalah tahfidz. Namun setelah jeda iklan berikut ini nih, jangan kemana-mana pemirsa karena masih ada penampilan yang akan ditampilkan oleh SD Islam Al-Izzah Purwokerto, tetap di Ngabuburit bareng Banyumas TV, berbagi kebaikan penuh kebahagiaan.
Baik teman-teman, sudah siap ya sambung ayat di juz 28. Nanti Ustadz kasih pertanyaan surat apa, terus nanti sambung ayat di pertengahannya. Sudah siap nggih? Oke, silakan coba bacakan surat Al-Munafiqun dari ta'awud basmalah 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum La yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Oke, bagus. Coba sekarang bacakan surat At-Tolaq dari basmalah 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Lanjutkan. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Masya Allah, bagus. Coba satu lagi surat At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik pemirsa, masih di Ngabuburit bareng Banyumas TV bersama dengan SD Al-Izzah Purwokerto. Tadi sudah ditampilkan yang mana ada yang pertama Qorib dan juga Tajwid, kemudian ada Tafid dari teman-teman siswa-siswi SD Islam Al-Izzah Purwokerto. Yang pertama tadi ada Qorib dan juga Tajwid yang dipandu oleh Ustazah Retno. Dan kemudian yang kedua untuk penampilan tafidnya yang dipandu oleh Ustadz Syaiful Anam. Beliau adalah hafiz 30 juz, pemirsa, luar biasa sekali, Masya Allah. Dan untuk guru-guru yang mengajar di SD Islam Al-Izzah Purwokerto ini sudah lulus sertifikasi membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan semua guru bisa mengajar di SD Islam Al-Izzah Purwokerto dan sudah terjamin untuk pendidikannya, khususnya di bidang Al-Quran dan juga Islam gitu pemirsa. Nah kemudian kita setelah ngabuburit kali ini langsung dilanjutkan dengan kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Syarif Hidayat dari SD Islam Al-Izzah Purwokerto. Saya Cecilia Putri selaku MC untuk program acara Ngabuburit bareng Banyumas TV mengucapkan terima kasih dan selamat ngabuburit menunggu untuk berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, dan juga nikmat Islam dan iman yang masih ada pada diri kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sudah membawa risalah Islam hinggalah sampai sekarang ini, sehingga kita bisa merasakan bagaimana cara hidup di dunia ini agar kita bisa kembali di kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di rumah yang berbahagia, kita tidak terasa sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Dan kita harus bermuhasabah kepada diri kita. Kita melihat diri kita dari awal Ramadan sampai sekarang, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita melakukan amalan-amalan kebaikan?
atau kita tinggalkan begitu saja, malah justru kita melakukan amalan-amalan keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan kepada kita. Begitu banyak sekali, begitu mudahnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan juga kita bisa mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yaitu yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dipanggillah kita yang mengaku diri kita ya sebagai orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan kita juga harus melihat kepada diri kita, memperhatikan kepada diri kita apa yang sudah kita siapkan untuk apa? Lighad. Untuk hari akhir nanti. Untuk hari kiamat, kiamat nanti. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita siapkan. Makanya Allah melanjutkan, ya masih di ayat 18, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, para hadirin yang berbahagia, Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwasanya ketika kita beribadah harus ada 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, kita harus mempunyai niat. Dan yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sabar. Yang mana yang pertama, ilmu ini harus ada pada diri kita ketika kita mau melakukan ibadah ataupun amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini mencakup 3 hal yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah ilmu akidah. Kemudian yang kedua, ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah ilmu akhlak. Yang pertama, ilmu akidah. Kita harus tahu bahwasannya yang memberikan perintah untuk kita beribadah, untuk kita melakukan amal saleh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini menjadi tugas bagi kita. Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya ibadah yang selama ini kita lakukan itu adalah semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah agar bisa mendapatkan rahmatnya dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu tentang fikih. Di dalam kita beribadah, di dalam kita melakukan amal saleh, kita juga harus tahu ilmu fikih. Yang mana ibadah dan amal saleh ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ibadah salat, ya Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi ketika kita salat, kita harus bisa mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Itu baru salat. Belum puasa. Kita harus mengetahui adab-adab di dalam berpuasa. Apa yang harus kita lakukan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga adab-adab yang lain, baik di dalam berdoa ataupun amal soleh yang lainnya. Ini ilmu yang kedua. Kemudian ilmu yang ketiga adalah akhlak. Yang mana ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan harus bisa merubah akhlak kita. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang namanya apa yang sudah Allah syariatkan kepada kita, baik itu salat, puasa, sedekah, semua itu adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya untuk apa? Makarimal akhlak.
untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita bisa menjadi akhlak yang baik? Ya, karena di dalam puasa juga sama. Ketika kita berpuasa, kita bisa menahan diri kita ya dari perbuatan-perbuatan ataupun kata-kata yang tidak baik. Inilah perkara ibadah yang pertama. Yang kedua, yang harus ada di dalam ibadah, ya, kita harus mempunyai niat. Seperti hanya puasa, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, kita tahu bahwasanya puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, hanya untuk orang beriman saja, hanya untuk orang yang percaya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, dan juga sebagaimana diwajibkan juga ya dari kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ini tujuan dari berpuasa. Untuk la'allakum tattaqun, menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat murka Allah, tidak menzalimi diri kita dan juga tidak menzalimi orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus ikhlas, memurnikan bahwasanya semua itu ya kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hal yang harus ada pada diri kita ketika kita melakukan amal soleh adalah sabar. Yang mana ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, ya kita beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh, kita harus bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala tajhal. Fa idza syatamahu aw qatalahu falyuqal inni shaim." Jika salah sehari ya, salah di antara kalian berpuasa, maka fala yarfus, janganlah berkata yang kotor. Fala yaskhab, jangan berbuat gaduh. Wala yajhal, dan jangan melakukan hal-hal yang bodoh yang tidak menjadikan pahala bagi diri kita. Dan apabila ada orang yang mencela kita, melukai kita, maka katakanlah kepada mereka, ini shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jadi tidak usah diladeni ketika ada orang yang mencaci kita atau melukai kita. Inilah ya hal yang keempat, yaitu bersabar. Maka dari itu para pemirsa yang berbahagia, di dalam beribadah kita harus mempunyai 4 hal ini. Yang pertama adalah ilmu. Kita agar tahu bagaimana kita beribadah, untuk siapa kita beribadah. Kemudian yang kedua, kita niatkan ikhlas karena Allah, iman dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhlas, memurnikan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita harus sabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang bisa dapat saya sampaikan pada kultum kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.